teknis engineering. Ya. Baik. Ini kita lanjutkan bilangan kompleks, yaitu masalah akar-akar persamaan bilangan kompleks ya. Akar-akar masuk dengan hari tanggal 22 ya. Oke. Kita masuk dengan akar-akar persamaan bilangan kompleks. Jadi misalnya soalnya Z pangkat N sama dengan selalu Z pangkat N itu sama dengan R kali rumus tunggal dari bilangan kompleks apa? R kali dalam kurung dalam koordinat polar yaitu R kali kosinus theta ditambah I sin theta. Lalu ya, sambil gitu. Kemudian sehingga Z berapa ZK-nya? Z1, Z0, mulai dari 0 ya, Z0, Z1, Z2 dan seterusnya ya. Z0 berarti adalah kalau ini pangkat N, maka sini adalah apa? R kali kosinus theta ditambah I sin theta kurung pangkat sampai N enggak? Halo? Ya kan? Pangkat sampai N. Oke, oh saya mohon maaf ya. Dari kelupaan lagi ini. Dari pagi buru-buru, jadi yang ketinggalan 7 buku ya. Saya sekali lagi mohon maaf, minggu depan saya bawa pasti. Harusnya tadi malam saya siapkan. Biasa kalau pagi-pagi itu buru-buru pasti ada ketinggalan. Ya. Sekali lagi minta mohon maaf. Oke ya. Jadi ini pangkat N ya. Pangkat seper N. Jadi ke pangkat N ini jadi ZK-nya adalah pangkat seper N. Sehingga ZK-nya adalah apa? R pangkat seper N kali kosinus theta tambah I sin theta pangkat seper N. Ini berlaku teorema de Moivre. Teorema de Moivre. Nah, sehingga ZK-nya sama dengan ini adalah akar N dari R ya dikali ini terlebih dulu ini diubah dalam bentuk sudut majemuk. Ini sudut single, tunggal ya. Nah, sudut majemuk itu adalah sudutnya nanti adalah theta ditambah K kali 2pi. Karena biasa apa? Alfa tambah K kali 360 derajat. Enak. Di SMA ada belajar nih kan? Halo. Ya, alfa plus K kali 390 itu theta tambah K kali 2pi. 390 derajat kan 2pi radian. Jadi ini kosinus. Theta-nya diganti dengan theta ditambah K kali 2pi. Nah, K kali 2pi. Ini. Ditambah I sin theta ditambah K kali 2pi. Kurung pangkat seper N. Ingat, pangkat seper N ini berlaku teorema de Moivre. Ya, ini berlaku teorema minggu lalu ya, sudah dibahas ya. Teorema de Moivre. Sehingga ZK sama dengan akar N dari R, di mana sudutnya dikalikan dengan pangkatnya. Betul nggak? Kalau pangkatnya N theta. Ingat nggak dulu? Berarti ini N seper N kali theta tambah K kali 2pi 2kpi. Ya. Ini berarti ini menjadi kosinus. Sudutnya seper N. Pangkatnya dikali dengan sudutnya. Theta ditambah K kali 2pi adalah 2kpi ya. 2kpi. 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 Ditambah I sin, ini juga sudutnya dikali dengan seper N. Seper N kali theta ditambah 2kpi. Ya. Nah, kalau mau jelasnya sudutnya ini.
kurung berawal boleh. Sudah. Selanjutnya K-nya dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sudah jelas sampai sini? Halo. Sampai yang terakhir adalah N-1. Ya. Jadi ada 0 jadi kan. Ini mulai. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ini baru gambarannya. Nah, sekarang kita contoh. Ya. Gambaran umumnya. Contoh. Gimana cara penjelasannya? Tentukan akar-akar persamaan Z pangkat 4 sama dengan 1. Ya. Solusinya gimana? Z pangkat 4 sama dengan 1. Nah, ini 1 ini yang kita ubah jadi apa? R kali, coba ya rumus umumnya apa? Yang 4 adalah R kali cos theta tambah I sin theta. Selalu ya. Selalu itu Z pangkat N adalah sama dengan rumus bilang kompleks dalam koordinat polar. Ya, nah. Jelas nggak di sini? Halo? Nah, ini yang satu ini satu unsur dengan apa? Sama dengan apa tuh? Berarti R-nya 1 enggak? R-nya pasti 1 kan? 1 kali cos. Cos berapa sama dengan 1? Halo? Cos berapa sama dengan 1? 0 ya. Ditambah 0 radian. Tambah I sin 0. Betul? 0. Karena sin 0 ini kan cos 0 1. Sin 0 0. Betul enggak? Sudutnya sama ya. Oke? 1 ini boleh hilang ya. R-nya sama dengan 1 kita ambil. Jadi dalam hal ini R-nya kita ambil sama dengan 1. Ya. Karena tidak ada kemungkinan lain. Sehingga Z pangkat 4 sama dengan 1-nya boleh dihilangkan. Tinggallah. Nah ini cos 0 ini boleh kita ubah jadi cos 0 ditambah apa tadi? 2 kpi. Kita enggak? Pi kali apa? K kali 2 pi. Ya. K kali 2 pi 2 kpi. Ya. Ditambah I sin 0 ya, 0 radian tambah pi kali apa? K kali 2 pi adalah 2 kpi. Ya, 2 kpi. K-nya 2 kpi. Nah, mau dikurung boleh gini. Sampai sini jelas dulu. Step by step. Do you understand? Oke. Ya, jelas ya. Jadi sudut kembar kalau ada sudutnya nanti adalah diubah jadi theta ditambah K kali 2 pi radian yang 360 ya. Nah, karena ini pangkat 4 maka ZK-nya berapa? Kurung semua ini kosinus 0 tambah 2. Oh ya, 0 tambah 2 kpi, hilang 0-nya udah enggak ada kan, enggak usah aja ya. Ya enggak? Jadi dalam kurung 2 kpi tambah I sin. Ini 0 tambah 2 kpi jadi 2 kpi. Pi kali K kali 2 pi itu ya. Kurung pangkat, ini pangkat 4, ini pangkat 1/4 enggak? Halo? Pangkat 1/4. Berlaku teorema de Moivre. Ya. Sini berlaku teorema de Moivre. Tinggal ZK-nya adalah apa? Kosinus 2 apa? Sudutnya dikali pangkatnya dikali dengan sudutnya. Jadi 1/4 dikali 2 kpi. Enak, ini sudutnya. Ditambah I sin sudutnya dikali pangkatnya dikali dengan sudutnya. Jadi 1/4 kali 2 kpi. Paham sampai sini? Hello, everybody. Alright. Nah, ini kita perkecil ZK berapa?
Kosinus dari 1/4 kali 2 berapa? Setengah kapi. Ya enggak sini? 1/4 kali 2 kapi, 2/4 setengah kapi tambah isin. Ini juga sama, sudutnya sama ya. Setengah 2/4 di setengah kapi. Nah, ini yang kita masuk K-nya. Hati-hati ya, K-nya. Karena pangkat 4, berarti ada 4 buah akar. Ya. Ada 4 buah akar, yaitu K-nya dari 0, 1, 2, 3. 4. Ya, 4 macam aja. Jangan lebih dari 4, jangan kurang dari 4. Oke? Nah, baru kita masukkan. Kalau K-nya 0, apa yang terjadi? Ya, bilang kompleks. Akar bilang kompleksnya gimana? Gitu. K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3. Jangan K sama dengan 4. Pada saat K sama dengan 4, dia sama dengan K sama dengan 0. Dia akan berulang. Ya, akan berulang kembali. Jelas? Sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Ini biasa ujian keluar ya. Hati-hati dipelajari benar. Ya. Alright? Ingat ujiannya nanti bukan open book tapi close book. Sebelum pandemi itu close book. Mengapa kemarin dikasih open? Karena masa transisi Anda dari online itu masih open ya kan. Tiba-tiba saya kasih close, kaget. Nah, jadi itu makanya tetap open. Tapi selanjutnya kita close. Jadi sama dengan regular juga. Regular kemarin langsung. Semuanya dari online langsung close. Kaget, hancur nilai. Ya, agak nurun. Baik, setelah dapat ini sebaiknya saya salin kembali. ZK-nya sama dengan apa? Kosinus setengah kapi. Kita kurung biasa aja nih. Setengah kapi, gitu ya. Ditambah isin setengah kapi. Nah, mulai K-nya sama dengan 0. Nah, K sama dengan 0. Sehingga Z0 berapa? Kosinus setengah K-nya diganti dengan 0 dikali pi. Tambah isin. Ini juga sudutnya sama ya. Setengah kali K-nya 1. K-nya 0, sorry. K-nya 0 kali pi. Apa yang terjadi? Z0-nya berapa? Kosinus. Kalau dikali 0, 0 enggak? Oke, tambah isin 0. Kosinus berapa? 1. Sin 0 berapa? 0. Sehingga Z0 berapa? 1 ditambah, ini kan 0 hilang ya. Jadi Z0 ini sama dengan 1. Berapa? Hey, jelas nggak sampai sini? Everybody? Oke. Jangan enteng ya, ini saya uji nih. Ya, saya udah kasih tahu Anda ya. Lihat di latihan nanti modelnya, pasti ada. Ya. Kemudian K sama dengan 1. Ya. K sama dengan 1, dimasukkan Z1 sama dengan apa? Z1 sama dengan kosinus setengah kali. Ya. Setengah kali 1 kali pi ditambah isin sudutnya setengah kali 1 kali pi. Sehingga Z1 berapa? Kosinus setengah pi. Setengah pi ditambah isin setengah pi. Kadang-kadang ada istimewa, kadang-kadang sudutnya tidak istimewa. Kalau tidak istimewa biarkan saja ya. Jadi dalam cos dan sin. Nah, Anda tahu nih setengah pi itu berapa derajat? Halo? Setengah pi itu berapa derajat? Pi kan 180. Setengah kali 180 berapa? 90 derajat. Iya. Ditambah isin 90 derajat. Anda tahu cos 90 berapa? 0. Sin 90 berapa? 1. Sehingga Z1 berapa? Z1 adalah ini 0 hilang, tinggal I kali 1 berapa? I. Ya. Jelas ya?
Sampai sini jelas? Oke. Nah, masih ada dua lagi. Z sama dengan 2 bagaimana? Z sama dengan 3 bagaimana? Ya, sama ya. Nah, ini sebaiknya kita salin itunya dulu, ZK-nya. ZK-nya berapa tadi? Kosinus berapa tadi? Kosinus setengah kapi ya. Setengah kapi tambah isin setengah kapi. Nah, yang terakhir tadi untuk K-nya 0 dan 1 sudah. Sekarang berikutnya setelah 1, 2 ya. K sama dengan 2, masukkan. Maka Z2 adalah kosinus dari setengah kali 2, setengah kali 2 kali pi ditambah isin setengah kali 2 kali pi. Setengah kedua 1 ya. Jadi tinggallah Z2-nya adalah kosinus pi ditambah isin pi. Nah, Anda tahu trigonometrinya cos pi berapa? Sin pi berapa? Berapa cos pi? Min 1 ya. Cos pi min 1. Sin pi berapa? 0. Ini hilang ya. Jadi hilang. Tinggallah Z2-nya sama dengan berapa? Cos pi sama min 1. Yang ini I kali 0. Nah, Z2-nya ternyata adalah min 1. Oke. Kemudian K berikutnya ada sampai 4 biji ya. 4 macam. 4 buah. Yaitu Z0. Z sama dengan 0. Z sama dengan 1. Z sama dengan 2. Z sama dengan 3. Bersama dengan 3 bagaimana? Maka Z2 adalah kosinus dari setengah kali 3 kali pi ditambah isin setengah kali 3 kali pi. Ya. Kali pi ya. Jadi ini Z2 adalah kosinus 3 pi per 2 kan? Atau 1,5 pi, sama enggak? Atau 3 pi per 2 boleh. Ya, kosinus dari 3 pi per 2 ditambah ya isin 3 pi per 2. Jadi Z2 adalah kosinus dari 3 pi per 2 berapa? 1,5 kali 180. Berapa? 1 kalinya 180. Setengah kalinya 90. 180 tambah 90 berapa? 270 derajat. Betul enggak? Atau 3 kali 180 per 2. 180 bagi 2, 90. 90 kali 3, 210 ya. Tambah isin 270 derajat. Nah, Anda tahu C2 adalah kosinus 270 berapa? Ini boleh Anda pecah. 210 itu letak di koran berapa? Koran 3 bisa, koran 4 juga bisa. Ya, ya. Koran 3 aja ambil ya. 180 derajat ditambah 90 derajat. Ya. Tambah isin. Ini sama ya. 180 derajat ditambah 90 derajat. Ya. Nah, Anda tahu kosinus di koran ketiga berapa? Positifnya di koran 14, jalannya min. Koran ketiga negatif. Berarti negatif sudutnya ya. Berarti Z2 adalah negatif kosinus 90. Ditambah isin. Nah, sin di koran 12 positif. Sorry. Powernya. Sin dari ini sama juga di koran ketiga dan keempat. Ketiga negatif ya. 3 negatif jadi min, sini min sin 90 derajat. Ya, min sin 90 derajat. Sin 90 derajat. Sin 90 berapa? 1. Cos 90 berapa? 0. Ini 0 hilang ya.
Jadi hasilnya berapa nih? Ini min sin 90, min 1. Min 1 kali I, min I ya? Halo? Kalau Anda periksa jawabannya gimana? Dia masuk ke soalnya. J pangkat 4 sama dengan berapa tadi? J pangkat 4 sama dengan 1. Coba tes. Ini di sini boleh. Z-nya min I. Di pangkat 4 berapa? Coba kita periksa ya. Oke. Jadi Z0 nilainya berapa tadi? Kita lihat. Z0 nilainya 1. Oke. Kemudian Z1 nilainya berapa? Ini periksa ya. Periksa deh ya. Ini Z1 nilainya I. Ini sekali lagi nih periksa ya. Hah? Udah. Oh iya, kasih. Kabel udah. Oh ya, makasih Mbak Edi. Ya. Kita periksa ya. Kemudian Z2-nya sama dengan berapa sini? Z2-nya min 1. Z3-nya sama dengan min I ya. Min I terakhir. Jadi Anda bisa periksa jawabannya benar atau salah. Di soalnya apa tadi? Di soalnya tadi coba lihat. Soalnya apa tadi? Halo. Z pangkat 4 sama dengan 1 kan? Oke ya, kita periksa. Apakah Z4 sama dengan 1? Kalau semuanya empatnya ya, Z pangkat 4 sama dengan 1. Kalau semuanya memenuhi syarat, berarti itulah jawabannya, ya kan? Oke, kita periksa. Z01. Nah, Z pangkat 4 berapa? Coba masukkan. 1 di pangkat 4 hasilnya apa? 1 pangkat 4 1 enggak? Oke, betul. Kedua, Z pangkat 4 sama dengan I dikurung pangkat 4. Hasilnya apa? I pangkat 4. I pangkat ingat kalau yang pangkat genap selalu I kuadrat pangkat berapa? I pangkat 4 ini sama dengan I kuadrat pangkat berapa? Pangkat? Kuadrat kurung itu kan dikali ya. 2 kali 2 4. Betul enggak? Nah, Anda tahu I kuadrat nilainya berapa? Min 1. Betul enggak? I kuadrat min 1. Jadi min 1 pangkat 2 berapa? 1. Cocok dengan soalnya? Betul. Buka lagi. Z pangkat 4 berapa? Min 1 pangkat 4. Min di pangkat genap plus. Ya. Di pangkat 4. 1 pangkat 4. Ya kan? Jadi plus 1 ya 1 kan? Nah, mau menilai lagi. Terakhir. Z pangkat 4 adalah min I kurung pangkat 4. Berapa? Min pangkat 4 plus I pangkat 4. Anda tahu I pangkat 4 adalah I kuadrat pangkat berapa? 4 bagi 2, 2 kan? 2 kali 2, 4. I kuadrat adalah min 1. Min 1 pangkat 2 berapa? Plus 1. Atau 1. Memenuhi 4 nih? Kalau semua 4-4-nya memenuhi dari soalnya, berarti jawabannya benar. Sudah jelas ya? Caranya gitu. Walaupun ada yang mengandung akar, kalau di pangkat 2 akan berlaku segitiga Pascal. A tambah B kuadrat, A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Ya kan? Atau A min B. Oke, sampai sini ada pertanyaan belum? Any question so far? Ya. Oh ya. Ya, silakan. Boleh mengucapkan ya Pak? Silakan. Besok mahasiswa BE kan kita PDI kan akan pergi ke Pangeran kan, kegiatan voucher di Pangeran. Nah, mahasiswa BE boleh ikut. Ya. Ada yang mau ikut atau enggak? Atau kalian mau pulang saja? Ya, harus banget kelas ya. Aduh, langsung kelas penting banget tapi kayak ikut aja deh. Kan kalian bertiga ya? Berapa ya? Ikut aja. Wajib. Ya kamu mau begini. Sebenarnya nggak wajib, tapi kan karena PDI wajib kalau pergi majelis. Nah, kalau kalian mau ikut boleh. Kalau kan enggak. Oh, lu bilang apa presiden bagi saya? Oh, lu bilang apa belajar? Ya. Jadi penjaga kandang kan? Dua sama tiga ini kan kosong. Betul. Oh, jadi sisi 23 ya? Ya, kita berangkat dari situ ke sesi pertama. Kan sesi pertama kan selesai 10 kan.
kita jam kira-kira 10 menit kita berangkat menjadi 10.20 kita selesai. Ya kan, di sana sementara kira-kira setengah 12. Kalian bisa diajak atau mungkin kita ngomongan dan sampai. Kalau mau setengah 12 kan kita lihat, terus kita ikut talk show yang jam 2. Kita talk show jam 2, sampai jam 3 kita kembali lagi ke Banten. Kemudian kan sesi 4 itu udah hari kuliah. Nah, nanti kalian untuk melengkapi teknik kuliah tersebut untuk anak PDG, gitu ya, nanti ada 3 berapa hari kita. Ya. Oke, nah kalau kalian BE gimana? Oh itu tak ketemu kalian. Ya kalau misalnya berarti kan ada manipulasi sertifikat kan? Kalau semuanya udah pergi, berarti tinggal pergi, berarti itu berarti nanti. Ini pergi jauh, berarti kan? Nah, ya itu berarti. Kalau ya udah berarti kamu tinggal di sini. Ngapain? Udah berarti maksudnya. Kalian temukan nih, pokoknya jawaban saya. Kasih tahu saya. Kalau kalian mau pada pergi ya pergi semua. Itu kalau enggak ya kelas. Oke, Bos. Ya, sore kamu dengar ya. Oke. Jadi sudah terbukti ya. Keempat-empatnya kita uji. Dimasukkan Z pangkat 4-nya. Apakah nilainya 1? Ternyata semuanya 1. Berarti memenuhi syarat ya. Oke. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya adalah Z pangkat 4. Ini sudah deh. Ini sudah ya. Maksud saya tadi nih. Kalau Z 4 pangkat 1 ini sebenarnya bisa juga yang tidak semua ya. Ini J pangkat 4 sama dengan 1. Sebenarnya tanpa gunakan apa tadi teorema de Moivre yang gitu ya. Itu untuk umum, Ini sebenarnya istimewa. Betul nggak? Coba Anda pindahkan deh. Dipindahkan J pangkat 4 kurang 1 sama dengan 0. Bisa difaktorkan enggak? 1 ini 1 pangkat 4 enggak? Sama kan? Bisa diuraikan ini apa? Ini aja Z kuadrat pangkat 2 dikurang 1 kuadrat pangkat 2. Betul enggak? Sama dengan 0. Berarti ini bisa diuraikan Z kuadrat plus 1 ya. Ini 1 kuadrat 1 ya. Dikali dengan Z kuadrat min 1. Nah, Z kuadrat min 1 bisa difaktorkan lagi kan? Diuraikan. Z kuadrat plus 1 dikali dengan Z. Ini selisih 2 kuadrat nih. 1 kuadrat juga nih kan. Ini artinya 1 tambah 1 kurang. Betul nggak? A kuadrat kurang B kuadrat, A tambah B kali A kurang B. Ya. Sama dengan 0. Apa yang terjadi? Ini Z kuadrat plus 1 sama dengan 0. Sini Z plus 1 sama dengan 0. Z kurang 1 sama dengan 0. Yang ini jelas nih. Z sama dengan min 1. Gitu aja lah. Z sama dengan 1. Ini jelas ya. Hingga ini. Ini Z kuadrat sama dengan min 1. Maka Z berapa? Z 1, 2. Ini Z 3, 4 nih. Ya kan? Cuma kalau di K tadi mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4. Z 1, 2 adalah plus minus akan min 1. Apa terjadi? Z 1, 2 adalah plus minus akan min 1 adalah I. Betul nggak? Ingat. I kuadrat adalah min 1. I adalah akar min 1. Ya. Jadi berarti ada 2 kan? Z 1-nya plus I. Z 2-nya adalah min I. Benar nggak jawaban tadi? Ada I, min 1 dan 1. Coba lihat deh. Ini. 1, I, min 1, min I. Ada 4 nih? Sama? Halo? Berarti bisa juga cara lain tanpa menggunakan akar-akar bilangan kesamaan bilangan kompleks.
Paham? Halo? Jelas sampai sini? Ya, bisa. Jadi ini kebetulan bisa ya. Ada yang nggak bisa. Hati-hati. Tapi yang dalam umum itu pasti berlaku untuk semua. For all. Ya, for all. Artinya untuk semua. Tapi kalau ini khusus, istimewa ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita teruskan. Nah, sekarang bagaimana kalau dia min 1? Nah, tadi kan Z pangkat 4-nya plus 1. Sekarang min 1 gimana? Gimana kalau min 1? Kita pakai jalan umum dulu ya. Jalan umumnya selalu Z pangkat 4 kita pakai rumus R kali cos theta tambah I sin theta. Ini adalah rumus Euler, ya kan? Ini Euler ya. Z sama dengan R kali dalam kurung cos theta tambah I sin theta itu rumus Euler. Oke? Di mana R mungkin negatif kan? R mungkin positif. R selalu positif nggak? Radius. Dia jadi nggak pernah negatif. Jadi berarti ini adalah min 1-nya adalah 1 kali min 1. Itu enggak, Ti? Berarti R-nya 1. Berarti R-nya sama dengan 1. Belakangnya min 1. Betul enggak? Nah, min 1 itu yang cos theta tambah I sin theta. Min 1 aja. Jadi Z pangkat 4 adalah 1 dikali. Nah, cos berapa? Cos berapa sama dengan min 1? Halo. Cos berapa sama dengan min 1? Itu ilmu trigonometrinya. Kosinus berapakah sama dengan min 1? Cos? Iya. Cos 180 derajat. Atau dengan lambang. Nah, satunya berhilang ya. Berhilang hingga kosinus pi ya. 180 derajat sama dengan pi. Cos pi tambah I sin pi. Kemudian ini diubah dalam bentuk majemuk. Sudut pi-nya. Diubah jadi apa? Kosinus pi ditambah 2 pi. 2 pi itu asal K kali 2 pi ya. K kali 2 pi. 2. Jadi K kali 2 pi adalah 2 pi. Ditambah I sin sama pi ditambah 2 pi. Nah, ini Z pangkat 4. Maka ZK berapa? Z pangkat 1-nya. Z-nya aja berapa? Berarti ini adalah kosinus pi tambah 2 pi ditambah I sin pi ditambah 2 pi kurung pangkat berapa? Karena pangkat 4 ini pangkat 1/4. Jelas? Jadi N ini boleh pecahan ya. Enggak selalu bulat. Oke. Menurut teorema de Moivre, ya, teorema ya. Teorema, ini saya tulis ya. De Moivre. Maka ZK sama dengan apa? Halo? Ini enggak ada di buku saya tuh enggak ada ya. Ini enggak ada. Ini harusnya di kalkulus 1. Ya, tapi kemarin enggak masuk dalam itu ya. Berlakulah teorema de Moivre pangkatnya N dikali sudutnya. Argumen ya. Berarti ini kosinus dari 1/4 dikali pi tambah 2 pi. Ditambah I sin sama 1/4, jadi 1/4 kali ya. Atau dibagi 4 sama juga. 1/4 kali dari pi ditambah 2 pi. Oke. Sehingga CK-nya berapa? Halo. Kosinus dari 1/4 pi ditambah 2 pi. 2/4 jadi berapa? Kan 1/4 kali 2, 2/4 setengah. Setengah pi ditambah I sin sama ya, sudut sama.
1/4 pi ditambah setengah kpi. Nah, ini yang kita masukkan K-nya mulai dari 0. Ya, dari 0. Sampai sini dulu. Jelas nggak sampai sini? Halo? Ada yang kurang jelas? Nah, baru saya salin lagi ya, supaya tidak keliru. Di K-nya diketahui sini adalah kosinus dari apa? 1/4 pi ditambah setengah kpi. Sudutnya ya. Benar ya? 1/4 pi tambah setengah kpi ditambah sin, sudutnya harus sama. 1/4 pi. Kalau salah sini salah semua nih. Hati-hati ya. Harus diperhatikan. Oke. Nah, mulai ini kita ganti K-nya sama dengan 0. Sehingga Z0 berapa? Ada yang bisa tolong di apa? Saya sudah enggak tahan ya hati. Jangan dimatiin tapi di apa? Wingnya enggak vertikalkan. Ya. Wah, yang tinggi betul. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya, dorong. Bukan, itu tambah tinggi. Baik. Oh, sudah cukup. Cukup. Oke, thank you. Ya udah, thank you. Baik, Z0-nya berapa? Dimasukkan K-nya yang diganti K-nya ya. Yang kita ganti K-nya saja. Jadi kosinus 1/4 pi ditambah setengah kali 0 kali pi ditambah I sin 1/4 pi ditambah setengah kali K-nya 0 kali pi. Nah, ini kali 0 hilang nggak nih? Ya, kali 0. Sehingga Z0 sama dengan kosinus berapa? Tinggallah kosinus 1/4 pi. 1/4 kali atau pi per 4. 1/4 pi itu berapa? Halo? 180 bagi 4. 45 ya? Oke. Sudut 45 ya. Tambah isin. Ini juga sudut 45. Nah, Anda tahu kosinus 45 berapa? Setengah akar 2. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Sama ya? Karena ini sama, bisa kita faktorkan. Ini adalah setengah akar 2 dikali 1 tambah I. Oke, sampai sini jelas? Baik. Nah, K sama dengan 1. Satunya gini aja. Maka Z1 sama dengan apa? Kosinus dari 1/4 pi ditambah setengah kali 1 kali pi ditambah I sin. Sudutnya 1/4 pi ditambah setengah kali 1 kali pi. Sehingga Z1 sama dengan kosinus dari 1/4 pi ditambah setengah pi. Setengah pi itu 2/4 pi enggak? Ya. Tambah I sin 1/4 pi tetap, setengah pi adalah 2/4 pi. Penyebutnya supaya sama. Sehingga kita dapatlah Z1 adalah kosinus dari 3/4 pi. Betul enggak? Halo? Tambah I sin 3/4 pi. 3/4 pi itu berapa? 3/4 kali 80. 80 bagi 4 kan 45. 45 kali 3? 135 derajat. Ya. Ditambah I sin 135 derajat. 135 adalah di kuadran kedua. Bentuk sudutnya apa? 180 derajat min alfa. Ya nak? Min alfa. 180 kurang berapa? 45 kan? Ini alfanya ini. Jadi kita buat Z1-nya adalah kosinus dari ya nak? 180 derajat dikurang 45 derajat. Yang 135 ya ini. Ditambah I sin sama sudutnya sama 180 derajat kurang 45 derajat. Nah, kemudian Anda tahu di kuadran kedua cos positif atau negatif?
Kosinus itu positif dikon 1/4 sin tan cos ya. Jadi minus ya. Ini minus kosinus 45 derajat. Ditambah I sin di konon kedua sin positif ya, positif. Jadi sin 45 derajat. Ini alfa itu yang belakang nih. Nah, J1 adalah min setengah akar 2 ditambah I kali sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, kalau kita keluarkan setengah akar 2-nya, tinggallah min 1 tambah I. Betul nggak? Atau I min 1. Sampai sini jelas? Belum selesai? Ini baru apa tadi? Z0, Z1, Z. Apa nih? Ini 1 sudah ya? Ini harusnya 2 ya? Hah? Oh, ini lanjutan tadi ya? Ini lanjutan, sorry. Ini ya, ini yang lanjutan dari Z1. Oke, sudah. Kemudian K sama dengan 2. Maka Z2 adalah, kita masukkan apa tadi yang di sini? Kosinus 1/4 pi. Kosinus 1/4 pi ditambah setengah kali Kpi. K-nya 2 ya. Kpi. Ini setengah kedua 1 ya. Tambah I sin sama sudutnya 1/4 pi ditambah setengah Kpi. K-nya 2 ya. Ya gitu ya. Setengah kedua 1. Sehingga Z2 adalah kosinus dari 1/4 pi ditambah ini coret setengah kedua 1 tinggal pi ya. 1/4 pi ditambah pi. Betul enggak? Ditambah dengan I sin sama juga 1/4 pi tambah pi. Berapa tuh? Pi itu 190. 1/4 pi 45 ya. Berarti 180 tambah 45 berapa? Halo. Pi itu 180. 1/4 pi itu 45. Ada mau bikin gini. Kosinus pi-nya itu dulu. Pi-nya 180 derajat. 1/4 pi-nya adalah 45. Tambah I sin. Pi-nya adalah 180 derajat. 1/4 pi adalah 45 derajat. Ini alfanya. Ya. Di koran berapa tuh? 180 derajat tambah alfa. Koran 2 atau 3? Halo? Di koran berapa? 3, betul ya. Di koran ketiga. Jadi cos di koran ketiga positif atau negatif? Ingat positif 1/4. 1 dan 4. Negatif ya. Negatif dari kosinus 45 derajat. Kemudian sin di koran ketiga positif atau negatif? Negatif sin 45 derajat. Derajat 2 adalah min setengah akar 2 tambah lebih kurang min I setengah akar 2. Sehingga Z2 adalah setengah keduanya dikeluarkan, maka tinggallah min 1 min I. Inilah baru 2 ya. Ini sampai 3 kan? Ini pangkat 4. Pangkat 4 itu apa? 0, 1, 2, 3. Ya. Berarti masih ada satu lagi kita cari untuk K sama dengan 3. Dimasukkan sehingga Z3 adalah kosinus apa? 1/4 pi ditambah apa? Setengah Kpi, ya enggak? Setengah Kpi, setengah K-nya 3 pi. Ditambah I sin 1/4 pi ditambah setengah kali 3 pi. Berapa Z3? Kosinus dari 4 pi itu 45 derajat, boleh begini ya. Ini 3/2 itu 1/2 ya. 1/2 pi itu 1/2, satunya 180, setengahnya 90, jadi berapa? 270 ditambah I sin sama nih
45 derajat ditambah 270 derajat. Sehingga Z3 adalah kosinus dari berapa nih? 315 derajat. Betul nggak? Isin 315 derajat. Anda tahu di koran berapa nih? Di koran berapakah 315 derajat melewati 270 derajat? Berarti di koran ke berapa? Keempat, ya, keempat. Nah, keempat bentuk sudutnya 360 derajat dikurang alfa. Jadi kosinus dari 360 kurang berapa? Tambah isin 360 derajat kurang berapa? 45, ya enggak? 360 kurang 45 kan 315. Nah, ini belakangnya alfa. Nah, Z3 sama dengan di kuadran keempat, cos itu positif atau negatif? Ingat, cos positif di 1 dan 4. Jadi di kuadran 4 positif. Jadi kosinus dari 45 derajat. Positif ya. Tambah isin. Nah, sinus di kuadran keempat negatif ya. Min sin 45 derajat. Jadi Z3 adalah plus setengah akar 2. Ini jadi plus kali min I. Ini setengah akar 2. Ya. Minnya sudah dikalikan. Setengah keduanya dikeluarkan. Sehingga Z3 adalah setengah akar 2 dikali 1 dikurang I. Nah, inilah Z3. Jadi Z0, Z1, Z2, Z3. Jelas di sini? Halo. Ada diam aja nih. Ini udah capek ya, Kak? Kuliah dari pagi tadi. Nah. Oke. Ya. 2. Z3. Z3 ya. Setengah kedua, 1 kurang I. Betul. Apakah, saya tanya Anda, bentuk ini bisa enggak? Jadi apa? Z pangkat 4 sama dengan min 1. Nah, yang min ini enggak bisa. Coba. Z, ya, ini contoh ya. Z pangkat 4 sama dengan min 1. Coba pindahkan. Z pangkat 4 plus 1. Bisa diuraikan enggak? Bisa diuraikan? Bisa difaktorkan? Z pangkat 4 tambah 1 ada rumusnya enggak? Enggak ada. Pangkat 3 ada kan? Ini pelajaran SMP. Lupa ya? Agak. Kalau pangkat 3 ada. Rumusnya apa? Asalnya A plus B. Kuadrat utama A kuadrat. Kalau ini tambah, sini kurang. AC kalinya. Bukan 2 kali ya. AB tambah kuadrat kedua. Itu juga yang selisih. Sama. Pangkat 3 dua-duanya bisa. Asalnya A kurang B. Kuadrat utama A kuadrat. Kalau sini min, sini apa? Plus AC kalinya. AB tambah kuadrat kedua. Min pangkat 2 kan plus. Pangkat 3 ada. Tapi pangkat 4 ada enggak saya tanya nih? Ini pangkat 4, ini B pangkat 4. Ada rumusnya enggak? Tidak ada. Enggak ada. Kalau selisih ada. Ya. Selisih mau pangkat berapa aja. Pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6. Ya kan? Genap. Pangkat genap. Oke? Jadi nggak bisa. Jadi mau tak mau pakai jalan umum. Ya. Sekali lagi. Pakai cara akar. Jadi itu hanya yang istimewa saja. Dan dalam ujian saya tidak mau yang jalan yang cepat itu ya. Tapi jalan umum. Jadi Anda belajar bisa semua. Ya. All. Alright. Nah, saya kasih latihan. Latihan soal. Latihan soal. Ingat dikirim di email saya ya. Yang pertama, ya ini, tentukan akar-akar. Ini semua soal sama ya. Tentukan akar-akar kesamaan bilangan kompleks. Yang pertama adalah Z pangkat 3 sama dengan min 8. Nah ini kalau dipindahkan tambah 8 tambah 2 pangkat 3 bisa.
Pakai jalan pendek bisa, tapi Anda coba pakai jalan panjang, ya. Mungkin jalan yang kita pelajari. Yang kedua, ya. Pangkat 8 saya jalan pendeknya ada. Ada latihan ini. J pangkat 3 sama dengan min 27. Yang ketiga, Z pangkat 5 sama dengan min 32I. Nah, ada I-nya. Kalau ada I-nya hati-hati loh. Ini mungkin belum saya tonton ya. Kemudian yang keempat, Z pangkat 4 tambah 16 sama dengan 0. Oke. Yang kelima, ya ini bisa juga ya, Z pangkat 3 tambah 3, bisa agak tambah 3 sama dengan 0. Yang keenam, Z pangkat 8 kurang 2 Z pangkat 4 tambah 1 sama dengan 0. Ya. Oke. Yang ke 1 tambah I pangkat 10 sudah dulu ya. 1 tambah I kurung pangkat 10 pakai teorema de Moivre dulu ya, pernah ya. Atau ulang lagi ya supaya ingat. 1 tambah I pangkat 5. Ya ubah ya, pangkat 10 pangkat 5. Yang ke-8, Z pangkat 3 tambah Z kuadrat. Ya, Z pangkat 3 tambah Z pangkat 3 tambah Z kuadrat tambah Z tambah 1 sama dengan 0. Oke, ini soal latihan Anda tuh. Ya, dikerjain di rumah. Mau difoto boleh, tapi nanti juga saya kirim juga sebetulnya. Sama ya. Tapi kalau mau cepat ya. Ya, any question so far? Ada yang mau tanya sejauh ini? Nah, kalau tidak ada, sebentar lagi kita masuk topik baru, persamaan diferensial biasa atau PDB, atau bahasa Inggrisnya Ordinary Differential Equation, ODE. OD tulisannya OD ya, ODE. Ada yang mau tanya dulu? Dari awal dulu kita pelajari sifat bilang kompleks, sampai kita mencari persamaan akar-akar dari persamaan bilang kompleks. Any question? Ada pertanyaan? Baik. Kalau enggak ada, ya nanti ini juga saya kirim ke Anda ya. Jangan lupa dikirim ke email saya ya. Tugasnya. Kita masuk topik baru adalah persamaan diferensial biasa. Itu di sini. PDB. Tapi sering tulis PD saja, persamaan diferensial. Ya, PD. B-nya sering dihilangkan. Nah, dalam bahasa Inggris ini adalah ordinary, itu biasa ya. Ordinary differential, F-nya double ya dalam bahasa Inggris. Diferensial, diferensial ya, equation atau ODE. Ya, ordinary ini biasa hati, sama ya. Ordinary differential equation. Bahasa Inggrisnya F-nya 2, bahasa Indonesia 1. Tial. Ya. Oke?
Sudah jelas? Nah, PD ini banyak macamnya ya sebetulnya yang kita pelajari. Mungkin nanti saya kirim melalui itu, saya punya buku, jadikan e-book ya. E-booknya saya kasih ke Anda, lengkap. Ya. Jadi nanti ada ini persamaan diferensial biasa dan sering disebut di persamaan diferensial sadar. Jadi PD ya. Bahasa Inggrisnya ordinary differential equation. Oke. Kemudian ada PD, kalau PD itu artinya persamaan diferensial ya. Jadi PDB sebetulnya. PD tingkat 1 atau istilahnya order atau order 1 sama deh. Tingkat 1 atau order 1. Kemudian pangkat 1 atau derajat 1. Jadi kalau baca atasnya PD tingkat 1 pangkat 1. PD order 1 derajat 1. Ya. Oke. Nah, ini bentuknya itu adalah artinya ini dy per dx mengandung unsur ini ya. Unsur turunannya itu dy per dx pangkat 1. Kan kurung pangkat 1 tuh. Tidak di apa nama? Tidak diberi tanda. Artinya pangkat 1. Sama enggak? Ya, ini. Oke. Nah, bisa contoh ya. Oh, ini sebelum ini dulu ya, sini aja. Ini. Penamaannya, misalnya kalau X, Y, terus sini D pangkat Y per DX pangkat 3, kurung pangkat 2, ditambah bisa sin ya. Sin dari D kuadrat Y per DX kuadrat, bisa bentuknya seperti itu, 8X kuadrat. Ini contoh aja ya. Tadi DY per DX, tambah Y kuadrat sama dengan 0. Nah, tanya, turunan kalau menamakan persamaan diferensial itu, langkah pertama Anda tanya, turunan tertingginya mana? Turunan ke berapa? Coba lihat dari soalnya, turunan ke berapa yang tertinggi? Halo? Ini turunan pertama, ini turunan kedua, ini turunan ketiga. Turunan tertinggi apa? Turunan ketiga, betul nggak? Turunan ketiga. Jadi yang kita ambil ini ya. Yang kita ambil ini turunan ketiga, dx pangkat 3, kemudian pangkatnya kalau sama pangkat tertingginya ya nggak ada yang lain kan, artinya yang ini turunan tertinggi dan pangkatnya. Jadi 3 ini yang disebut order atau tingkat order atau tingkat. Ada kadang order ini mirip mengorder, ini kan order ya, order aja bisa order atau order. Nah, ini pangkat atau degree, bahasa Inggrisnya degree ya, atau derajat ya, derajat. Jadi kalau bentuk ini nama PD-nya apa nih? Persamaan diferensial apa nih? PD, lihat dulu. Order atau tingkatnya turunan ke berapa tertinggi? Tanya, turunan berapa tertinggi? Turunan ke 3. Maka sini PD tingkat atau order ya. PD atau tingkat ya. Order 3 derajat berapa? Pangkatnya dikurung pangkat berapa? Pangkat 2. Jadi order 3 atau tingkat 3, pangkat atau derajat 2. Ya. Paham? Mereka disebut PD tingkat 3 ini
pangkat ya, pangkat 2. Jadi menamakannya ada dua model, yaitu ada PD order 3, order atau order ada juga. PD order 3 derajat 2. PD tingkat 3 pangkat 2. Derajat itu degree, bahasa Inggrisnya degree. Sudah jelas cara menamakannya? Halo? Halo? Jelas enggak? Ya. Nah, coba kalau saya kasih contoh lain lagi saya. D turunan kedua ke pangkat 4. Nah, ini bacanya apa nih? Ini apa? Cara menamakannya apa? PD. Halo? Lihat dulu ini ya. Turunan ke berapa tertinggi? Turunan ke 2. Maka sini disebut orde 2. Terus pangkat berapa? Dikurung pangkat berapa? Pangkat 4. Maka sini pangkat itu sama dengan derajat. Derajat atau pangkat atau degree 4. Jadi PD orde 2, derajat 4. Sudah jelas? Oke. Ya? Paham nggak besok? Ya. Jadi ada tingkat, ada pasangannya pangkat. Kemudian order apa? Derajat. Derajat itu degree sama. Oke. Kalau sudah, nah baru kita masuk dengan PD pada lemas hari ini. Hah? Hari ini ada yang ikut Rabu-Abu? Nggak ada. Dan jam 5. Kalau ada, ya mungkin kita bisa majukan kuliahnya, ya, nyambung gitu ya. Tapi kalau enggak ya sudah. Ada? Nggak ada? Ya udah biasa aja. Oke. Baik. Kita teruskan. Nah, sekarang yang tadi itu yang saya mau terangkan yang ini. PD tingkat 1 pangkat 1 atau PD order 1 dari 1 itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah yang disebut PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Yang pertama PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Mungkin dalam bahasa Inggrisnya separable differential equation. Separable differential equation. Ya. PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Benar-benar dapat dipisahkan antara X dan Y. Dx dan dy. Ya, jelas? Fungsi X, dx, fungsi Y, dy. Dipisahkan. Ini yang pertama. Yang kedua ada PD homogen. Ya, PD homogen itu nanti syaratnya apa? Kita pelajari. Ada yang ketiga, PD yang dapat diubah menjadi PD homogen. Jadi awalnya PD tidak homogen, tapi dapat diubah menjadi PD homogen. Jadi PD yang dapat diubah menjadi PD homogen. Jadi PD yang tidak homogen dapat diubah menjadi PD homogen ya. Keempat adalah PD eksak. Ini semuanya order atau tingkat 1, order 1 atau tingkat 1, derajat 1 atau pangkat 1 ya. Kemudian PD eksak. PD eksak yang kelima adalah
PD yang dapat diubah menjadi PD eksak. Jadi PD yang tidak eksak dapat dieksakkan. PD yang dapat diubah menjadi PD eksak. Yang keenam adalah PD linier. Yang ketujuh adalah PD Bernoulli. Ya, PD Bernoulli. Sebenarnya PD linier, PD Bernoulli ini sama, hanya beda di pangkat n-nya. Ya. Jadi PD linier bagian dari PD Bernoulli sebenarnya. Ya. Jadi PD tingkat 1 tingkat 1 pangkat 1 atau PD order 1 derajat 1 ada 7 macam. Pertama, PD dengan variabel dapat dipisahkan, biasa disebut dalam bahasa Inggrisnya separable differential equation. PD homogen, homogeneous differential equation. PD yang dapat diubah menjadi PD homogen, artinya PD yang tidak homogen, tapi dapat bisa diubah menjadi homogen. PD eksak, ya. PD yang dapat diubah menjadi PD eksak. Jadi awalnya PD tidak eksak, tapi bisa diubah menjadi PD eksak. Kemudian PD linier, terakhir adalah PD Bernoulli. Ini semuanya PD tingkat 1 derajat 1. PD tingkat 1 pangkat 1 atau PD order 1 derajat 1, degree 1. Sampai sini ada yang mau tanya? Halo? Ya, ini jenis-jenisnya yang order 1 derajat 1. Tingkat 1 pangkat 1. Ya. Oke. Nah, kita mulai contoh ya. Jadi contohnya kita ambil. Kalau Y adalah X kuadrat tambah C. Ini apa nih? Persamaan apakah ini? Halo? Persamaan apa nih? Kuadrat. Atau nama lainnya? Persamaan pangkat 2. Atau nama lainnya? Parabola. Betul nggak? Persamaan parabola. Ini merupakan solusi umum. Mengapa ada kata umumnya? Karena C-nya kita tidak tahu nilai. Ya, solusi umum persamaan diferensial. Solusi umum PD. Ya, solusi umum PD. Dulu profesor yang tadi sering pakai sol PD. Ya. Sol solusi. Sol itu solusi umum PD. Ya, sol PD. Disingkat dengan sol PD. Sama kan? Solusi umum PD. Ya. Nah, soalnya mana? Kalau ini kita turun ke ini kita integralkan, jadinya apa? Ya. Kalau kita integralkan yang jadi apa nih? Oh, PD-nya. Ini solusi umumnya. Soalnya apa? Soalnya turunkan. Coba kita turunkan. Y turunkan apa? Y pangkat 1 dy per dx. X kuadrat turunkan apa? 2x. C turunkan 0. Enak? 0 tidak tulis. Ini adalah soal PD ini. Ini soal PD. Persamaan diferensial. Ini ya PD-nya. Ya, ini persamaan diferensialnya. Ya, persamaan diferensialnya adalah ini. Ini hasil. Jawabannya ini. Solusi umum PD-nya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah C. Paham nggak? Ya. Nah, kita coba balik ya. Jadi ini ada PD diketahui dy per dx. Ini apa nih? Order 1 derajat 1 atau tingkat 1 pangkat 1. Ya enggak? Sama dengan 2x. Ditanya solusi umum PD. Berapa? Nah, ini kita kasih silang dulu. Coba. dy per dx adalah 2x, kasih silang. Maka dy adalah 2x dx. Integralkan kiri dan kanan. Berapa nih?
Integral dy, y. Integral 2x dx berapa? 2 kali x pangkat 1 apa? Seper 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1. Jangan lupa tambah konstanta C. Nah, C inilah yang menyebabkan namanya umum. Ya nak? Solusi umum. Dari coret, maka Y adalah X kuadrat tambah C. Ini adalah solusi, ini merupakan solusi umum PD. Mengapa pakai umum? Karena mengandung unsur C yang kita tak tahu jawabannya. Ya kan? Kecuali diketahui Y0 nilainya berapa? YX. Y untuk X berapa? Harganya berapa? Nah, itu C-nya bisa kita cari. Sampai sini jelas? Halo? Oke. Di buku yang saya kasih itu udah ada nih sebenarnya. Tapi saya kasih lagi khusus yang saya terbitkan di penerbit Geraha Ilmu Yogyakarta. Kalau saya terbitkan di BINUS namanya Teori dan Penyelesaian Soal-soal Persamaan Diferensial Biasa. Oleh BINUS kata biasanya dihilangkan. Ya itu yang aneh. Ya. Oke. Nah, kita lihat contoh lain lagi. Ya. Jadi bisa bentuknya contoh pertanyaannya cari solusi umum PD. Ya. Yang pertama adalah PD ini adalah dy per dx. Ya. 3x kuadrat kurang 6x tambah 5. Ini ada dua cara ya. Ada dua cara enggak nih? Ya, ada dua cara. Cara pertama dan cara kedua. Ada dua cara ya. Yang pertama ini kita cari dy per dx adalah 3x kuadrat kurang 6x tambah 5. Kalau Anda biasanya kan langsung aja kan? Ya enggak? Anda langsung aja. Pokoknya kan silang dulu. Ini kali silang, maka dy adalah soalnya kan 3x kuadrat kurang 6x tambah 5 dx. Kemudian integralkan kiri dan kanan. Betul enggak? Integralkan kiri dan kanan. Maka integral dy y. Integral dari 3x kuadrat. Nah, berapa? 3 kali integral x kuadrat berapa? X kuadrat dx. Seper 2 tambah 1. X pangkat 2 plus 1. Kurang 6 kali integral x pangkat 1 berapa? Seper 1 tambah 1. Ini seper 2. X pangkat 1 tambah 1. Ditambah 5x. Jangan lupa ada tambah C. Karena tak tentu. Ya, karena tak tentu harus tambah C. Ingat enggak integral di kapur 1? Ya kan? Sehingga Y adalah, ini 3/3 apa? X kuadrat kurang 6 kali setengah 3x kuadrat. Oh, ini pangkat 3 sorry. Ya, ini pangkat 3. Ini pangkat 2. Ini pangkat 1 tambah C. Jawabannya ini. Ini adalah solusi umum PD. Mengapa disebut solusi umum? Umum ada C-nya. Baik, sampai sini jelas? Are you boring? Jenuh ya? Ya, step by step, kayak belajar ya. Makin meningkat, nanti ini kalkulus 2. Next semester kalkulus 3. Ya, diganjil. Cara kedua adalah cara lebih umum lagi dari ini. Pokoknya sebelah kanan 0. Jadikan 0. Jadi, ya, salin dy per dx adalah 3x kuadrat kurang 6x tambah 5. Jadi ini dipindahkan semua nih, dipindahkan ke ruas kiri. Kasih silang dulu ya. Kasih silang dulu. Maka dy adalah 3x kuadrat kurang 6x tambah 5 dx. Kemudian semuanya dipindah ke kiri.
min dari, integralnya belum ada ya. Min dari 3x kuadrat, pindah-pindah tempat jadi min ya. Negatif min 3x kuadrat min 6x tambah 5 dx. Sehingga kanannya tinggal 0 saja. Ini yang harus biasakan ya. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Halo. Integralkan kiri dan kanan. Coba. Integral dy min integral dari 3x kuadrat min 6x tambah 5 dx. Integral 0. Integral 0 berapa? Jawabannya apa? Integral dy, y, enak. Integral dy, y, min. Nah, ini. Dalam kurung boleh. Integralnya berapa? Biasa kita hitung. 3 kali apa? Integral x kuadrat dx apa? 1/2 tambah 1. Ya enggak? Kali x pangkat 2 plus 1. 1/n plus 1. X pangkat n plus 1. Jelas enggak rumusnya? Halo? Jelas enggak? Wah, udah ngantuk itu. Min 6 kali integral x pangkat 1. Apa rumusnya? 1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Ya enggak? Tambah integral 5. Integral 5 dx. 5x. Sama dengan integral 0. C. Hati-hati ya. Integral 0 C. Karena tak tentu. Coba konstanta misal 5. 5 diturunkan 0. Nah. Halo. Kalau C diturunkan 0. Nah. Kalau integral tertentu saya ingin 0 sampai tak hingga dari 0 berapa? Kalau integral tertentu. Ini tertentu ada harga batasnya. Dari 0 adalah 0. Kenapa? Karena ini tertentu. Di C-nya diambil 0. Ya. Integral 0, 0. 0 turunkan 0 juga. Ya, sama dengan. Oke ya. Nah, sehingga ini jadinya Y dikurang berapa nih? 3 kali 1/3, 1, 3x pangkat 3, 6 kali setengah 3 kali x kuadrat tambah 5x. Terus sama dengan C. Nah, kita pindahkan yang min ini. Sehingga Y sama dengan apa? X pangkat 3 min 3x kuadrat. Ini min ya. Dipindahkan jadi plus. Tambah 5x tambah C. Sama enggak hasilnya? Kalau ini adalah solusi umumnya juga. Ya. Sampai sini jelas atau tidak? Halo. Ya. Baik. Ya, ini solusi umumnya juga ya. Nah, ini mulai kita contohnya yang lebih lain dari yang lain. Yang kedua, dy per dx sama dengan 1 tambah x kali 1 tambah y. Ditanya solusi umum PD. Ayo. Langkah pertama adalah coba ada pisahkan antara y dan x. Fungsi y dengan dy, fungsi x dengan dx. Coba. Halo. Kalau ini sifat kali silang, coba. 1 tambah x. Nah, dy dengan fungsi y, 1 tambah y. Sifat kali silang, turun ke bawah sini kan. 1 tambah y enggak sini. Halo. Kemudian 1 tambah x tetap, dx-nya, jadi antara dx dan 1 tambah y tukar letak. Ya, silang boleh kan? Tukar letak. Sehingga dx-nya ke sini. Dx-nya ke menceng ke atas, 1 tambah y turun ke bawah. Ya kan? Turun ke bawah, menceng turun ke bawah. Pada diam aja nih. Are you very tired? Kalau bahasa Jermannya, bist du Schermüde? Nama dulu. Are you very tired? Bist du Schermüde? Ya. Ich bin hier, du bist hier. Oke, itu bahasa Jerman. Oke, ini udah silang ya.
1 tambah Y turun ke bawah DY, DX kali silang. Nah, setelah kita silang, ingat tadi modelnya semua dipindahkan ke ruas kiri. Tinggal ruas kanannya tinggal 0. Dan jadi DY per 1 tambah Y dikurang 1 tambah X DX sama dengan 0. Baru diintegralkan kiri dan kanan. Apa yang terjadi? Kita integralkan integral DY per 1 tambah Y dikurang integral 1 tambah X DX sama dengan integral 0. Ya. Integral DY per 1 tambah Y berapa? Halo. Masih ingat bentuk apa nih kalau kita ubah jadi? Bentuk apa? Jadi string kelompok sih. Cara mic-nya jadi teriak misalnya. Oke. Jadi ini yang bentuknya DU per U. Ingat nggak? Integral DU per U adalah ln harga mutlak U tambah C. Tapi harga mutlaknya kita hilang aja. Jadi sini sengaja kita apa? Integral dari D dari penyebut per penyebut. Karena kalau kita turunkan berapa nih? 1 kita turunkan 0. Y turunkan. Y kita turunkan 1. Ya kan? Kurung kali DY. 1 DY enggak? 1 DY, DY sama kan? Amin. Ini biasa kan? Ya. Ini apa? Integral dari 1 DX, X. Integral dari X pangkat 1 DX, apa? Cepat. 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Kan gitu kan? Kalkulus satunya diulang di sini ya. Dipakai lagi. Nah, bahayanya kalau satunya lemah, susah mengikutinya. Ya. Jadi makanan pokok dari persamaan diferensial adalah integral. Anda lihat kan dari tadi integral semua kan? Integral 0 berapa tadi? Integral 0 adalah konstanta C. Ingat. Ln C, C. Seper C, C. Min C, C. Berapapun C. Ya. Konstan tuh gitu ya, bisa ya. Jadi sini, ini hasilnya apa? Ini hasilnya integral DU per U. Ini atas nih, integral DU per U ada ln U. Tapi harga mutlak kita hilangnya. 1 tambah Y. Ln U. U-nya 1 tambah Y. Min. Ya. Apakah ini mau dipindahkan? Boleh. Sama dengan berapa? Dipindahkan. X tambah setengah X kuadrat. Gitu ya. Ini min dipindahkan plus kan? Tambah C. Halo, sampai sini jelas enggak? Ya. Berpengaruh ini. Nah, karena ini ln, maka semuanya kita jadikan ln. Gimana caranya? Ini sudah ln. Ln 1 tambah Y. Oke. Nah, X tambah setengah X kuadrat sama dengan berapa? Coba saya tanya. 5 itu sama dengan ln E pangkat 5. Sama enggak? Nanti kalau saya tulis A itu sama enggak ln E pangkat A? Jelas? Nah, berarti ini fungsi itu nih. Fungsi itu A-nya. A ini sama dengan apa? Ln E berpangkat X tambah setengah X kuadrat. Ya, ln E pangkat fungsi. Tambah C itu adalah ln C. Sudah ln semua? Sudah ln semua, nanti ln-nya kita mau hilangkan. Ya. Nah, ini tersalin ln 1 tambah Y tetap. Ini log A tambah log B apa? Apa sifatnya? Log A tambah log B. Log AB kan? Dulu sifat logaritma. Log A tambah log B adalah log
AB dikali ya. Log AB. Jadi ini yang ini adalah ln 1 tambah Y tetap. Terus yang ini log A tambah log B. Log A tambah log B, log AB. Jadi kalikan ya. Jadi E pangkat X tambah setengah X kuadrat, E berpangkat X tambah setengah X kuadrat dikali ditambah dengan ln C. Ln log A tambah log B, log AB dikalikan E pangkat ini kali C. Jadi hasilnya ln C kali E pangkat, kan? E pangkat X tambah setengah X kuadrat. Sudah paham? Aduh, Mak, suara deh. Tadi itu. Oke ya. Nah, kemudian ln sama dengan ln. Berarti fungsi dalam ln-nya sama enggak? Ln A sama ln B, berarti A sama B kan. Jangan dicoret ya. Ini bukan perkalian. Jadi log A sama log B, A sama dengan B. Berarti dalamnya 1 tambah Y sama dengan C kali E pangkat X tambah setengah X kuadrat. Nah, berapa Y? Kita cari. Y adalah C kali E pangkat X tambah setengah X kuadrat. 1 ini pindah ke belakang, min 1. Nah, selesai. Ini adalah solusi umum PD sama diferensial. Jelas sampai sini? Hello, everybody. Any question? Ada yang mau tanya? Ingat ya, kalau dasar ini tidak mengerti bagaimana nanti makin ke belakang, makin dalam. Ya. Engineering, ini baru kalkulus 2, masih ada kalkulus 3 lagi. Ya, bukan saya nakut-nakuti Anda, itu dialami oleh kakak kelas Anda yang kemarin saya ngajak kalkulus 3. Itu dari kalkulus 1 saya ajar mereka. Ya, kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3. Oke. Ada pertanyaan di sini? Oke, kalau sudah tidak ada, kita teruskan. Baik. Contoh nomor 3. Nah, ini adalah bentuknya kombinasi ini. X kuadrat kali dy per dx ditambah y kuadrat sama dengan 0. Ditanya solusi umum PD. Oke. Perhatian ya, kalau Anda tidak perhatiannya dulu. Sia-sia. Ya. Kalau lihat semangat Anda kendor, saya juga kendor jadinya mengajarin. Nah, semangat. Sayo. Ya, kan? Ya, bahasa Mandarin. Bahasa Jepang apa? Semangat. Oke. Nah, caranya begini. Apakah ini bisa dipisahkan? Coba Anda pindahkan salah satu. Coba. Ya. Dipindahkan. X kuadrat kali dy per dx sama dengan min y kuadrat. Ya. Dan coba Anda pisahkan. X kuadrat. Nah, mungkin ingat ya, dy dan dx tidak boleh di penyebut. Minimal dia harus di pembilang atau di atas. Ya kan? Jadi ini dy sama y kuadrat. Coba. dy per y kuadrat. Minnya jangan dibawa ya. Minnya biar aja tetap min. Terus dx-nya kali silang ke sana. dx-nya kali silang ke sana. Terus x kuadratnya kali silang ke bawah. Jadi gini lah. Halo. Terus ke sini. Ya. Oke. Kemudian kita pindahkan. Ya, pindahkan. Atau ini ya sama-sama ini naik ke atas, dua-duanya naik ke atas, jadi ini y ya tadi, sorry. Ini y kuadrat ya. Ini
yang ke sini nih y kuadrat, sorry ya, ini turun ke sini. Nah, dx-nya harus hilang sana, x kuadratnya ke bawah, jadi sini. Terus ini naik ke atas, jadi apa? Y pangkat min 2 dy sama dengan min, ini naik ke atas, x pangkat min 2 dx enggak? Halo? Halo? Jadi pindahkan secara jabar, y pangkat min 2 dy, ini min pindahkan jadi plus, x kuadrat dx sama dengan 0. Selalu kanannya tinggal 0. Kenapa kita lakukan? Diintegralkan kiri dan kanan. Sehingga integral y pangkat min 2 dy ditambah integral naik ke atas pangkat min 2 ya. Min 2 ya. X pangkat min 2 dx ya. X pangkat min 2 dx sama dengan 0. Integral 0. Oke, di sini. Apa rumusnya? Masing-masing sama rumusnya apa? Seperpangkat tambah 1, y pangkat tambah 1. Ya enggak? Seper n plus 1, y pangkat n plus 1. Ditambah, ini juga sama. Seperpangkat min 2 plus 1, x pangkat plus 1. Integral 0, c. Ya enggak? Integral 0, c. Tak tentu. Ini berapa hasilnya? Halo? Min 2 tambah 1 min 1. 1 bagi min 1 min. Ini y pangkat min 1. Ini juga min 2 tambah 1 min 1. 1 bagi min 1 min. Ini x pangkat min 1. Sama dengan c. Ini hasilnya seper y min seper x sama dengan c. Supaya minnya hilang dua-dua ini dikali berapa sini? Min 1 enggak? Halo? Dikali min 1 enggak? Dikali min 1 jadinya apa? Plus seper y plus seper x sama dengan min c. Min c itu ingat sama dengan c enggak? Sehingga diberi susun, kalau mau susun boleh seper x tambah seper y hasilnya c. Inilah solusi umum PD. Oke, sampai sini jelas? Kita 5 menit lagi, saya absen ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Baik. Wah. Base ya, ini base. My base. Fokus 2 LA72 ya. Attendance. Sorry. Suruh tunggu. Wait. Is unresponsive. Ini sampai jam 3 kan? Ini kita save dulu ya. Ya istirahat aja ya habis ini. Jadi kayaknya ada suruh tunggu keluar sini. Ya udah, Anda istirahat dulu. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2, 3, 4, 5, 6. Ada yang nak datang nih? Iya, ada 4 orang nggak ada. 4 orang. Kan 22 atau 21? 21 Pak. 4 orang nggak ada. 17 ini. Oke, kita istirahat dulu. Pak, saya join tapi online, Oh. Pak. Oh, Anda online. Nama siapa? Lionel, Pak. Hah? Lionel, Pak. Lionel. Bentar. Iya, Pak. Ya. Oh, udah online. Iya, Kenapa Pak. enggak datang? Tadi saya kena macet, Pak. Ya, macet. Iya, Pak. Sebentar. Ini apa namanya? Nanti sesi 2 saya ke sana, Pak. Ya, usahakan datang ya. Baik, Iya, Pak. saya ada my best. Oh, ada yang tadi ke macet, terus dia pulang ke rumah, dia apa online sekarang. Tapi nanti shift kedua datang. Saya kasih tahu, oke. Ini. Independent. Ya oke nih absennya nanti saya apa deh. Ya semuanya. Baik, abis ini lanjut lagi ya. Kita masuk shift berikutnya. Saya ini dulu. Stop. Stop recording.